Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dalam mata kuliah Faktor Manusia dalam K3 atau Human Factors in Occupational Health and Safety. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Human Factors dan Incident Analysis gitu ya, dimana ini menjadi isu yang penting di dalam K3 gitu ya. Nah, kalau sebelumnya kita udah banyak bahas tentang penerapan, terus kemudian juga transformasi paradigma gitu ya, konsep sains, perkembangannya dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu topik yang cukup hangat di dalam K3 itu adalah tentang incident analysis ya. Nah, kita pernah bahas juga bahwa dalam penerapannya human factors itu diterapkan pada saat risk assessment, kemudian incident analysis ini, kemudian juga desain procurement, serta pada day-to-day safety and health management. Nah, pada incident analysis ini ada beberapa hal yang mungkin menjadi penting ya. Yang pertama adalah paradigma dalam human factors. Yang pasti ya, kalau kita bicara human factors dengan incident analysis, kita tidak akan bicara blaming gitu ya. Yang pasti kita pertama ke prinsipnya dulu gitu ya, tentang insiden dan accident analysis. Ya, sebagaimana disebutkan juga ya, bahkan Henrich pun juga menyebutkan kalau prinsip dasar dari kita melakukan investigasi dalam K3 itu adalah fact finding, menemukan fakta bukan fault finding atau menemukan siapa yang salah gitu ya. Karena dari penemuan fakta ini nanti kita akan bisa memberikan rekomendasi dan juga improvement yang tepat sasaran gitu ya. Karena kalau enggak ya nanti jatuhnya hanya kepada sia-sia gitu ya, kita melakukan perbaikan yang kemudian akhirnya insidennya bisa jadi berulang kembali gitu ya. Nah, itu prinsip dasar pertama. Kemudian yang kedua, kalau dalam human factors investigation ya, kita harus lihat juga perubahan paradigma yang kemarin sudah dijelaskan gitu ya. Jadi bahwa perubahan paradigma mengenai posisi manusia dalam K3 dalam safety itu sudah sangat jauh berkembang gitu ya. Jadi kita ada di mana gitu ya. Nah, ini juga dipengaruhi dengan perubahan dari organisasi dan juga tentunya zaman ya gitu. Nah, ini juga berpengaruh dalam accident analysis. Kalau dulu ya mungkin dalam accident analysis itu cenderung kita akan mendapatkan kesimpulan kalau terkait dengan human adalah human error gitu ya. Nah, ini istilah yang juga oleh ilmuwan human factors itu mencoba untuk dihilangkan ya, sehingga kemudian kita bicaranya kalau dalam konteks human factors accident analysis atau incident analysisnya terkait dengan error itu adalah error prevention, bukan error sebagai sebuah kesimpulan akhir. Nah, ini juga yang kemudian melatar belakangi adanya pandangan lama dan pandangan baru tentang error gitu ya. Nah, pada pandangan lama, error itu sesuatu yang seperti final gitu ya, sementara pada pandangan baru itu berbeda. Nah, setidaknya ada beberapa hal dari pandangan lama dan pandangan baru itu ya. Yang pertama adalah kalau kita bicara error gitu ya, kalau dulu ya pandangan lama itu akan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap terjadinya insiden atau accident tersebut. Jadi who gitu ya. Sementara pada pandangan baru itu adalah bukan who tapi what. Jadi apa sih yang kemudian ini mesti kita improve, apa sih yang bertanggung jawab. Jadi as what is responsible gitu ya. Bukannya who is responsible, ini perbedaannya. Kemudian yang kedua adalah kalau dulu human error itu dilihat sebagai cause of trouble. Jadi penyebab dari masalah-masalah ya, penyebab dari kecelakaan. Kalau sekarang dalam investigasi itu kita harus melihat bahwa human error itu ada sebagai sebuah simptom atau gejala dari problem yang lebih dalam. Jadi kalau kita temukan dalam investigasi itu ternyata human error, wah tandanya ini ada deeper problem atau masalah yang lebih dalam. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau dulu human error itu dianggap sebagai sebuah perilaku yang tidak reliable dan random ya, sehingga kesimpulannya maka kita harus mengubah perilaku error tersebut gitu ya, yang nanti dengan training dan lain sebagainya. Tapi dalam pandangan baru, human error itu kemudian tidak dianggap sebagai sebuah perilaku yang random atau unreliable, tapi justru adalah sistematis.
dan saling terkoneksi dengan dengan tools, dengan task atau tugas, juga dengan lingkungan operasi. Ya, ini sejalan dengan prinsip ya ruang lingkup dari human factor sendiri ya, serta definisinya, yang mana ya kalau kita bicara human factor itu interaksi gitu ya antara orang, lingkungan kerja, aturan kerja, dan juga peralatan kerjanya serta orang-orang yang bekerja bersamanya juga. Dan kemudian yang berikutnya atau yang keempat, kalau kita lihat human error dulu dianggap sebagai sebuah conclusion atau kesimpulan akhir dari investigasi ya. Nah, sementara pada pandangan baru human error itu adalah starting point ya tadi ya, karena ya sebagai sebuah gejala. Jadi kalau kita temukan human error itu adalah starting point dari ya investigasi yang harus didalami lagi gitu. Nah, itu prinsip dasar dulu kalau investigasi dari sisi human factors gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau kita bicara investigasi dari sisi human factors, ada beberapa hal yang kemudian perlu dipertimbangkan saat melakukan investigasi dari sisi human factors. Yang pertama itu adalah harus open, harus fair gitu ya dalam melakukan investigasinya ya. Jadi tidak tertutup gitu ya. Jadi harus kemudian ini jelas gitu ya dalam rangka untuk melakukan improvement gitu ya. Kemudian harus paham ruang lingkup dan juga tujuan dari incident investigation program ini gitu ya. Dan setidaknya tadi ya bukan sebagai pencarian human error gitu ya, tapi lebih kepada nanti pencegahannya gitu ya, lebih kepada nanti kita mencari tahu lebih dalam lagi. Kemudian yang ketiga itu harus ada training ya terhadap investigator dari sisi human factors-nya, karena bisa jadi mungkin ya kemarin sudah kita bahas juga human factors sebagai istilah umum dan human factors sebagai disiplin ilmu. Bisa jadi pemahamannya mungkin hanya baru sebatas pada sebagai istilah umum gitu ya, jadi belum sebagai sebuah disiplin ilmu. Kemudian yang ketiga database-nya harus jelas. Yang yang berikutnya adalah harus user friendly, simple ya investigation-nya, dan kemudian feedback-nya juga harus menampilkan data yang memang seharusnya gitu ya. Jadi tidak tidak main-main gitu ya, dan kemudian tepat gitu. Nah, ini mungkin beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Dan kemudian dalam melakukan investigasi, kalau kita lihat dari sisi human factors, itu ya tadi ya kepada prinsip yang paradigma baru dan kemudian prinsip yang lebih komprehensif ya. Yang pertama pasti fact finding, yang kedua tidak berhenti pada human error. Kemudian yang ketiga, kalau kita melakukan investigasi terkait dengan human factors, tidak boleh ada blaming dulu ya. Kalau mungkin di bahasa bidang yang lain, asas praduga tak bersalah gitu ya, sampai benar-benar kita dapatkan buktinya gitu ya. Dan kemudian yang keempat, kita harus pakai prinsip ya, prinsip human factors, yaitu adalah melihat dengan interaksi ya resiprokal antara manusia dengan aspek-aspek di sekelilingnya. Jadi bukan hanya individu sebagai sebuah individu gitu ya. Gimana sih interaksi mereka dengan sekelilingnya ya, lingkungan kerjanya, aturan kerjanya, kemudian juga fasilitas kerjanya, kemudian rekan kerjanya bagaimana. Ini yang kemudian harus menjadi sudut pandang dalam investigasi human factors gitu ya. Jadi justru investigasi human factors bukan menjadikan faktor manusia sebagai conclusion atau kesimpulan akhir gitu ya. Justru malah ya manusia sebagai kesimpulan akhir ini ya itu berarti pandangan lama gitu ya. Kalau pandangan baru ya kalau memang mengarah ke manusia ya berarti kemudian kita harus lakukan lagi further investigation gitu ya. Karena tadi ya prinsipnya adalah ya human error itu sebenarnya starting point, dan human error itu adalah gejala atau simptom dari deeper problem atau deeper trouble di dalam organisasi itu sendiri. Ya, nah itu yang kemudian bisa disampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga kita mendapatkan pencerahan ya kita semua dari materi yang didapatkan pada kali ini ya. Oke, dan demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.